perempuan tuh ada diri penyintas gitu, ada survivor dalam diri kita. Untuk tumbuh besar dalam lingkungan yang sangat patriarkis, dari sexual harassment yang modelnya catcalling sampai diskriminasi di kampus mungkin, di ruang kerja. Jadi itu yang membuat saya sebagai perempuan juga ingin melakukan sesuatu buat saya sendiri, empowering diri sendiri sekaligus orang-orang di luar sana. Kalau ini terjadi seperti tadi, misalnya kekerasan seksual di dalam waktu dia remaja ataupun pada waktu dia umur berapapun, ini kan akan membawa dampak sosial yang luar biasa. Nggak akan tercapai untuk mengurangi kemiskinan atau mengurangi atau mencapai SDGs ini. Halo, hai teman-teman Kumparan semuanya, apa kabar? Welcome to Satu Indonesia Awards Bicara, sebuah talk show hasil kolaborasi antara Astra dan juga Kumparan. Dan kali ini senang banget, saya Aryo Astungkoro akan mengajak teman-teman Kumparan semuanya buat ngobrol asik dan inspiratif bareng sama tamu-tamu saya hari ini. Nah, kalau ngomongin tentang talk show kan emang harusnya gitu ya, jadi nggak cuma asik tapi juga harus inspiratif dan juga informatif. Jadi biar kita tuh bisa kasih insight-insight baru lah untuk yang menyaksikan. Nah sebenarnya udah bertahun-tahun hadir, Satu Indonesia Awards ke-14 tahun 2023 ini tuh hadir lagi. Dan kali ini mengangkat tema untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Jadi Astra tuh ngerasa sangat penting sekali untuk memberikan apresiasi kepada anak bangsa yang telah berkontribusi untuk mendukung kehidupan berkelanjutan di bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan juga kewirausahaan dan teknologi. Harapannya supaya kisah inspiratif ini tuh bisa menular ke anak bangsa yang lebih luas lagi. Dan menuju tahunnya ke-14, Satu Indonesia Awards ini sudah banyak nih anak bangsa yang berdedikasi, yang kemudian menerima apresiasi yang satu ini. Dan ini juga nggak terlepas dari peran para juri yang dengan sepenuh hati memberikan penilaian kepada mereka. Nah, untuk bisa tahu lebih dalam tentang salah satu kisah dari dedikasi anak bangsa dan juga untuk tahu apa aja sih tips yang bisa dilakukan supaya bisa mendapatkan apresiasi bergengsi yang satu ini, kita mau langsung ngobrol ya. Kali ini bareng sama dua bintang tamu kita hari ini. Yang pertama sudah hadir bersama kita ada Prof. Nila Muluk, seorang dosen Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Indonesia, sekaligus juga juri dari Satu Indonesia Awards yang ke-14 di tahun 2023. Hai Prof, apa kabar? Baik, makasih. Terima kasih Prof sudah mau main ke sini Prof. Ya, oke. Kita mau sharing soalnya. Ya. Itu dia. Dan juga sudah ada bersama kita di sini ada Mbak Justitia Afila Veda, seorang founder kolektif advokat untuk keadilan gender, sekaligus penerima apresiasi Satu Indonesia Awards 2022 di bidang kesehatan. Hai. Halo Mas. Wah, seneng banget nih ya. Kita udah kedatangan salah satu pemenang di tahun lalu. Thank you banget sudah berkenan untuk hadir di sini. Itu dia. Aku tuh udah seneng banget. Udah mau mampir ke studio untuk ngobrol-ngobrol hari ini ya. Dan kita akan ngobrol santai banget barengan sama kedua narasumber kita di sini dengan temanya adalah Surviving and Thriving. Jadi Mbak Veda dan Prof. Nila ini bakal cerita banyak biar teman Kumparan di rumah juga bisa kenyang sama infonya. Kenyangnya sama info kali ini ya. Mungkin sedikit aku mau membahas tentang Mbak Veda. Beliau ini adalah seorang pengacara HAM yang ngebuka konsultasi hukum secara gratis untuk korban pelecehan dan kekerasan seksual. Dan bersama rekannya, Mbak Veda ini menginisiasi KAKG, yaitu Kolektif Advokat untuk Keadilan Gender. Oke, mungkin pertanyaan pertama langsung ke Mbak Veda. First of all, sebenarnya aku pengen tahu apa sih yang kemudian melatar belakangi semua pencapaian yang sudah didapatkan oleh Mbak Veda gitu ya. Dengan kata lain kan apa yang bisa membuat Mbak Veda saat ini kemudian memilih jalan untuk, oh gue pengen nih untuk bisa berguna untuk sesama. Gimana tuh? Thank you Mas Aryo buat pertanyaannya. Jadi asal mula kenapa bikin KAKG ini karena saya merasa dan melihat ada banyak sekali teman-teman di sekitar saya, kebanyakan juga perempuan itu menjadi korban kekerasan seksual. Dan bahkan mungkin banyak juga dari mereka yang tidak tahu mereka menjadi korban, tidak tahu apa yang terjadi kepada mereka itu adalah kekerasan seksual itu sendiri. Jadi waktu itu di masa pandemi saya sempat iseng nge-tweet, saya bilang untuk teman-teman yang bingung apakah
suatu hal yang terjadi sama dia tuh kekerasan seksual atau bukan, atau sudah tahu itu kekerasan seksual dan pengen tahu apa yang bisa dilakukan selanjutnya, tapi nggak tahu harus kemana, bisa konsultasi sama saya, bisa kirim DM dan kemudian kita bisa ngobrol. Nah, And it's for free? Yeah, awalnya? it's for free. Oke. Yeah. Itu jadi viral tweetnya, dapat berapa ribu retweet dan quote tweet. Dan saat itu juga ada beberapa teman pengacara yang ikut reply dan bilang, Mbak saya mau ikut bantuin juga kalau boleh gitu. Jadi saat itu ada sama saya ada 3 pengacara yang akhirnya kita oke, kayaknya banyak banget nih aduan yang masuk. Saat itu dalam 2 hari pertama mungkin sekitar sampai 200 DM masuk bertanya tentang kasus yang mereka alami dan memang saat itu di masa pandemi di hampir menuju akhir tahun 2020 itu banyak sekali kasusnya merupakan kasus kekerasan berbasis gender online. Oke. Jadi penyebaran konten intim, pengancaman atau pemerasan dengan ancaman ya tadi menyebarkan konten intim itu. Nah itu dengan jumlah kasus yang konsisten sangat banyak, akhirnya kami merasa sepertinya inisiatif ini bisa dilembagakan dalam bentuk kolektif ini, kolektif advokat untuk keadilan gender. Sampai saat ini kami punya kurang lebih sekitar 45 pengacara dan paralegal yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga dengan teman-teman supporting untuk komunikasi, penelitian dan juga untuk networking. Jadi total timnya mungkin sekitar 55 orang. Oke. Sampai dengan sekarang nih sudah berapa banyak yang kemudian sudah terbantu dengan aksi yang dilakukan oleh Mbak Veda? Ini nggak bisa dijawab dengan angka pasti Mas, karena memang masih banyak aduan yang masih ongoing kasusnya. Tapi dan ini juga satu aduan itu bisa jadi mewakili banyak korban sekaligus. Jadi bisa satu aduan itu langsung 20 korban misalnya. Oke. Jadi kalau dibilang dalam hitungan jumlah korbannya itu juga belum ada rekapitulasi yang pasti, tapi kalau untuk jumlah aduan mungkin sudah sampai 250. Wow, sampai luar biasa. sekarang. Ya. Oke, ini sesuai dengan tema kita hari ini. Kita tuh lagi ngomongin tentang surviving and thriving. Apakah kemudian menginisiasi KKG ini merupakan salah satu bagian dari langkahnya Mbak Veda untuk melakukan surviving and thriving ini nih Mbak Veda? Iya, saya rasa itu bagian dari perjalanan hidup ya Mas, perjalanan dari kemarin sempat ngobrol sama teman-teman, kayaknya dalam setiap diri perempuan tuh ada diri penyintas gitu, ada survivor dalam diri kita. Untuk tumbuh besar dalam lingkungan yang sangat patriarkis, dari sexual harassment yang modelnya catcalling sampai diskriminasi di kampus mungkin, di ruang kerja. Jadi itu yang membuat saya sebagai perempuan juga ingin melakukan sesuatu buat saya sendiri, empowering diri sendiri sekaligus orang-orang di luar sana. Karena juga saya sadar bahwa saya punya banyak sekali privilege yang mungkin teman-teman di luar sana tidak punya, apalagi kalau bicara tentang hukum, orang akan sangat nervous berhadapan dengan sistem hukum. Jadi harapan saya adalah saya bisa membuka akses buat teman-teman yang tadinya sangat awam hukum untuk bisa ya mencari keadilan buat mereka. Oke, aku penasaran deh. Karena aku masih awam banget nih Prof, mohon maaf nih kalau misalnya aku pertanyaannya sangat dangkal sekali. Tapi emang seberapa penting sih kemudian bantuan hukum maupun bantuan secara emosional gitu ya untuk para korban dari kekerasan seksual itu sendiri? Sangat penting Mas Aryo. Apalagi kalau kita bicara korban kekerasan seksual, mungkin nanti Prof Nila juga bisa bicara lebih banyak untuk support emosional. Karena korban pasti benturan pertamanya adalah kondisi psikisnya. Merasa sangat trauma, kemudian takut bicara kepada orang, takut meminta pertolongan karena nanti akan ada stereotyping. Belum lagi kalau kita bicara untuk memproses kasus ini berhadapan dengan aparat penegak hukum yang notabene kebanyakan adalah laki-laki berseragam. Itu ada gap yang sangat besar yang buat seorang korban tuh sulit untuk menyeberangi gap itu tanpa adanya bantuan. Jadi support emosional ini sangat penting, oleh karenanya juga di Advokat Gender
salah satu layanan yang kami tawarkan adalah kami bermitra dengan penyedia layanan psikologis dan itu harus menjadi layanan yang paling utama, paling pertama kita berikan. Setelahnya kalau kita bicara tentang layanan hukumnya, ini juga karena banyak dalam kasus kekerasan seksual korban itu mengalami retaliasi atau pembalasan dendam. Apalagi kalau kita bicara tentang pelaku yang punya social status, yang punya power, kalau misalkan melapor nanti dilaporkan balik pakai pencemaran nama baik. Yes, sering sekali kayak gitu terjadi ya. Iya. Nah, jadi dalam kondisi yang sangat rentan secara psikis, dia ini sebenarnya juga sangat rentan secara hukum karena mengekspos diri terhadap kemungkinan ancaman-ancaman seperti itu. Jadi kalau dibilang sangat penting, sangat krusial dan itu tidak bisa salah satu saja. Pemberian bantuannya harus holistik, Mas. Oke. Ini menarik ya karena mungkin hal seperti ini akan sangat sulit dilakukan oleh orang-orang zaman dulu yang merasa tabu gitu ketika misalnya ngomongin tentang kekerasan seksual itu adalah suatu hal yang wah ini kayaknya takutnya aku emang dianggap buruk, dianggap jelek sama masyarakat gitu ya dan akhirnya nggak berani speak up. Mungkin aku mau nanya sama Prof Nila, Prof. Ya. Kalau misalnya ngelihat ada seorang Mbak Veda yang kemudian berani speak up gitu ya, seringkali shout out mengenai hal yang berbau, let's say kekerasan seksual gitu ya. Di zaman sekarang tuh seperti apa sih Prof melihatnya? Apakah emang bagus semakin banyak orang yang shout out atau justru semakin mengerikan nih karena wah ternyata banyak juga ya kasusnya gitu ya. Seperti apa tuh Prof? Iya, saya kira kalau saya jawab boleh to the point bagus. Jadi saya apresiasi sekali ya kepada Veda bahwa beliau mau mendobrak dalam hal ini. Tadi Anda katakan dulu nggak ada yang berani, tapi sekarang ada anak muda, perempuan dan berani dan memang kebetulan Veda mempunyai latar belakang pendidikan hukum ya, jadi tahu betul apa yang harus dia lakukan. Tapi kan nggak semua juga kalau orang yang berpendidikan berani menyuarakan ini. Kita tahu tadi banyak sekali ya Veda sudah menceritakan bahwa dalam hal ini sesuatu yang terjadi itu selalu ditutup ya, karena takut dalam hal ini dampaknya baik kepada dirinya, keluarganya, akhirnya kepada sosial dia juga akan terkucilkan. Ini yang betul-betul selalu dipendam dalam hal ini. Tapi sekarang Veda menyuarakan sini, saya akan bantu dengan membuka dan alhamdulillah kita sekarang dalam era online dan digital. Dan ini betul-betul jadi kita sedikit tentu masyarakat berani untuk secara online lebih dahulu untuk konsultasi kepada Veda dalam hal ini. Tapi saya kira ini betul-betul bagus sekali satu terobosan yang dari anak muda. Ini yang saya harapkan sebenarnya karena mari kita lihat, kita kaji deh masyarakat kita sekarang. Kalau ini terus-terusan seperti ini mau kemana generasi akan datang? Kita ini sudah fakta, kita lihat semuanya bahwa kekerasan itu luar biasa ya terjadinya di masyarakat kita. Betul mungkin salah satu karena informasi dapat dengan mudah. Dan tapi juga kita lihat fakta misalnya pemukulan, kekerasan dan sebagainya. Dan memang kalau dilihat latar belakangnya masalahnya adalah jadi tadi ada masalah seksual dalam hal ini. Betul. Nah jadi saya kira saya sangat apresiasi betul dan juga kepada tentu Astra yang melakukan Satu Indonesia Award ini untuk anak-anak muda. Saya kira ini membuka peluang pada anak muda yang mau tentu memperbaiki bangsa. Tadi Mas Aryo bilang kan ini untuk demi bangsa kita. Betul, betul. Iya, jadi saya setuju banget. Ini suatu hal yang saya sebagai juri mengharapkan seperti ini loh. Inovasi dari anak-anak muda memecahkan atau membuat satu terobosan untuk solusi dalam satu masalah. Jadi di dunia digital saat ini sebenarnya juga hal yang positif adalah kita tuh punya banyak sekali kesempatan gitu ya untuk bisa melakukan hal-hal yang positif. Salah satunya adalah dengan seperti ini, misalnya dengan mensupport generasi muda, anak-anak bangsa saat ini untuk melakukan berbagai macam kegiatan lewat Satu Indonesia Awards ini gitu ya. Jadi satu lagi Mas Ariel, tadi saya tertarik dengan Veda. Dengan beliau melakukan tweet pertama kan, tapi akhirnya kan menjadi besar tadi 45 ya pengacara yang mau ikut. Nah dulu aja pengacara ini kemana gitu maksud saya. Dan setelah dibuka akhirnya semua banyak mau ikut 45 loh dan di seluruh Indonesia, iya kan? Iya. Jadi ini bagusnya luar biasa. Dan mudah-mudahan akan terus bertambah gitu ya, semakin banyak orang-orang yang mau membantu sesamanya gitu di luar sana gitu kan. Nah yang menarik juga nih Prof,
makin kesini kan kita juga semakin menggelorakan ibaratnya Ya. SDGs, Sustainable Development Goals gitu ya. Kalau dari sudut pandang seorang Prof. Lila sendiri nih, gimana sih peran penanganan kekerasan seksual ini kemudian bisa mendukung terciptanya Sustainable Development Goals? Gini, kita lihat dulu SDG itu dulu asalnya dari MDGs ya. Dua-dua ini sebenarnya adalah untuk mengurangi kemiskinan Betul. di dunia ini, di seluruh negara. Apa tuh MDGs memang juga ada tentu tentang gender atau goalsnya, juga termasuk di SDGs. Jadi mereka berarti melihat dalam ini menyorot kemiskinan ini salah satunya adalah akan mengenai tentu gender atau boleh saya katakan perempuan lah. Nah perempuan ini kan sebenarnya ibu yang akan mendidik, yang akan untuk keluarga. Iya. Itu dukungan yang luar biasa sebenarnya sebagai seorang perempuan. Nah kalau ini terjadi seperti tadi misalnya kekerasan seksual di dalam waktu dia remaja ataupun pada waktu dia umur berapapun, ini kan akan membawa dampak sosial yang luar biasa. Nggak akan tercapai untuk mengurangi kemiskinan atau mengurangi atau mencapai SDGs ini. Oke. Ya, jadi saya kira memang betul kita harusnya sangat memperhatikan. Nggak tahu ya, saya agak perlu betul. Perempuan ini menurut saya mereka kan multitasking gitu. Beda nih sama laki-laki. Dia kan lurus aja gitu. Iya kan? Siapa yang mendidik anak? Bukannya saya mengatakan bapak tidak sayang anak. Tapi barangkali lebih banyak seorang perempuan ini yang untuk bagaimana membentuk generasi ke depan yang berkualitas. Tapi kalau kita kena trauma, apa jadinya gitu. Oke. Iya, karena bisa dikatakan bahwa seorang wanita itu adalah ujung tombak gitu ya untuk segala let's say pendidikan dan lain sebagainya kepada si anak gitu ya. Sehingga anak ini kemudian bisa tumbuh dengan baik dan di masa yang akan datang akan menciptakan generasi yang baik-baik juga. Nah, yang menarik mungkin aku mau balik lagi ke Mbak Veda gitu ya. Tadi itu sempat ngebahas sedikit tentang KAKG. Mungkin aku pengen tahu kalau dedikasinya dari Mbak Veda itu sendiri di KAKG-nya itu sebenarnya seperti apa sih untuk mendukung korban-korban kekerasan seksual yang Mbak Veda dampingi ya berarti ya? Ya, jadi kami membuka layanan aduan via WhatsApp. Jadi setiap korban yang meminta bantuan itu bisa konsultasi dulu, kemudian nanti diarahkan untuk mengisi Google Form pada dasarnya. Di situ nanti akan dijadwalkan untuk konsultasi dengan tim pengacara yang sudah punya jadwal piket. Oke. Jadi semisal masuk aduannya hari ini, paling lambat besok sudah dijadwalkan untuk konsultasi. Dan itu juga kecepatan itu merupakan salah satu komponen yang berusaha kami utamakan karena untuk ya kita tahu kondisi korban pasti dalam kondisi bingung, panik seperti itu. Dari konsultasi nanti kemudian diputuskan apakah kita akan mendampingi atau tidak, apakah korban akan menempuh jalur hukum, jalurnya yang mana, karena tidak hanya selalu pelaporan polisi. Ada juga jalur-jalur yang bisa kita bantu, misalkan berkirim surat ke instansi tempat pelaku bekerja atau tempat instansi di mana dia menerima beasiswa misalkan. Kita perlu kasih heads up, ini ada aduan masuk, jadi kita berharap pihak instansi yang menaungi itu juga menunjukkan komitmen yang baik mengenai penghapusan kekerasan seksual di lingkungannya. Dari situ kemudian masuk ke proses pemberian kuasa, tanda tangan surat kuasa pada dasarnya, dan lanjut ke tadi jalur apa yang dipilih. Kalau litigasi berarti lapor ke polisi, kemudian sampai proses persidangan, sampai putusan. Nah kalau untuk yang jalur non hukum tadi yang melalui penyuratan dan sebagainya, itu juga kita akan follow up sampai selesai. Sepanjang proses tersebut kami menyediakan tadi dampingan psikolog dan juga kami bermitra dengan banyak lembaga penyedia layanan, misalkan untuk rumah aman, kemudian untuk perawatan medis juga, dan juga kami membantu untuk melakukan fundraising jika korbannya memang kurang mampu dan bahkan untuk day to day kebutuhan sehari-hari juga susah, apalagi kalau harus meluangkan waktu berproses di kepolisian atau di persidangan, itu kan pasti sudah mengambil waktu di mana mereka bisa bekerja atau melakukan hal lain yang lebih produktif. Jadi itu juga ada semacam
apa ya, kayak backup untuk pembiayaan kebutuhan korban selama sehari-harinya gitu, kalau memang sangat dibutuhkan. Oke. Berarti itu merupakan salah satu bagian dari program dukungan jangka panjang gitu ya Iya. untuk para korban Iya. kekerasan seksual, karena kita tadi sempat ngobrol di belakang juga soal Mbak Veda sama Prof Nila gitu ya, bahwa sebenarnya untuk seorang korban kekerasan seksual itu sangat tidak mudah, terutama secara mental begitu ya, karena pasti ya ada rasa cemas dan kemudian mungkin kalau ada orang ngomongin sesuatu bisa ke-triggering dan kemudian bisa terungkit kembali gitu ya apa yang dirasakannya. Itu tuh adakah pendampingan ke arah sana juga nih? Mungkin secara I don't know, imaterial atau material kepada korban-korban tersebut? Kalau untuk yang pendampingan psikis tadi, memang kami ada mitranya, Oke. Mas Aryo. Karena ya balik lagi, kalau di kami core bisnisnya lebih ke pendampingan hukumnya, Oke. dan makanya tadi ini perlu satu kerjasama antar seluruh peran Elemen ya. gitu, seluruh Sektor. elemen. Jadi tidak bisa hanya advokat saja, psikolog, dokter itu juga sangat penting perannya untuk pemulihan korban ini. Sementara kalau yang untuk imaterial lainnya, ya mostly itu sih Mas. Ya. Oke. Mungkin aku sekarang mau ke Prof Nila lagi kembali gitu ya dan ngomongin tentang sudut pandangnya dari seorang Prof Nila. Karena kalau kita bilang tentang korban kekerasan seksual, salah satu dampaknya yang dirasakan adalah kemudian ada dikucilkan dari masyarakat, ada kemudian yang berhubungan dengan masyarakat lah, dan itu tentunya sangat tidak mudah begitu ya. Seberapa buruk sih Prof dampak dari stigma sosial yang kemudian bisa didapatkan oleh korban kekerasan seksual itu sendiri? Kalau saya jawab, stigmanya ini betul-betul berat ya. Karena ini adalah sesuatu sesuatu yang betul-betul trauma yang berat sekali. Itu terus terang akan mengganggu ke otak si korban ini. Oke. Dia akan, ya kalau boleh saya katakan, nempel lah di otaknya, di amigdala katanya di situ. Nah, ini menyebabkan dia ketakutan sekali. Karena itu mereka kadang-kadang tidak berani mengungkapkan. Di samping tadi, itu kalau internalnya, di samping tentu tadi yang tentu dia malu dan sebagai takut dan nanti dikucilkan. Tapi secara fisiknya itu sudah terkena. Oleh karena itu tadi saya dengarkan Veda ini tidak membuat hanya dari sisi hukum, tapi juga saya selalu bilangnya lintas sektor. Tadi ada ke psikolog, bahkan sampai sebenarnya tadi ke dokter atau psikiater. Kalau sampai fisiknya merasa ada kerusakan, itu pasti diobati. Kalau psikolog kita untuk bagaimana mencoba psikisnya. Jadi itu yang dibuat oleh Veda dalam hal ini. Itu betul sekali gitu. Nah, oke. Tadi tadi banyak dibicarakan tentang kekerasan secara online atau digital. Tapi kalau yang benar-benar terjadi, bisa kan terjadi kerusakan dan sebagainya, bahkan dia bisa sampai hamil misalnya. Nah, ini bagaimana? Persoalan ini kan nggak sepele begitu aja. Iya, betul. Jadi kalau kita tidak menolong, tadi kekerasan itu trauma itu begitu dalam, itu bunuh diri pun anak itu bisa atau korban itu bisa. Berarti terburuknya bisa sampai bunuh diri ya? Bisa. Nah, karena itu dia harus dicarikan jalan keluarnya tadi tentu dengan bisa berkonsultasi dan tentu dibantu. Jadi jangan dilihat hanya sisi hukum saja, tetapi dampaknya itu luas banget loh. Dan cukup sangat dalam hal ini. Apakah ini akan berhenti pada saat itu kalau udah ditolong? Enggak, mungkin suatu hari dia sampai dewasa, sampai itu selalu ada, akan terulang lagi di bayangannya dia itu. Itu berat sekali sebenarnya. Oke, berarti jatuhnya bisa jadi kayak trauma ya? Itu memang trauma ini, trauma yang bobotnya berat gitu maksud saya. Oke, itu tadi yang langkah dilakukan oleh seorang Mbak Veda itu udah sangat luar biasa banget gitu ya. Tapi mungkin kita sebagai masyarakat nih Prof, apakah kemudian ada yang bisa kita lakukan nih untuk mendukung korban dari kekerasan seksual, ataupun juga mungkin gimana caranya untuk mencegah kekerasan seksual gitu dari kitanya sebagai masyarakat? Ya, saya mengharapkan sekali dukungan ini. Jadi mungkin korban dalam satu keluarga, dalam satu rumah, bisa tentu keluarganya yang mengadukan. Tapi kadang-kadang mereka juga stigma kan. Tetangga tahu. Nah, harapan saya adalah tetangga, teman, dan tadi juga rasanya Veda udah sebut, teman ataupun gurunya atau apa, itu berhak untuk, bukan berhak, seharusnya mengadukan.
Dan setahu saya mungkin betul ya Veda, secara undang-undang pendamping ini atau yang mengadu itu tidak terkena hukuman gitu, pidana. Tidak gitu. Jadi kita nggak perlu takut gitu. Memberitahukan dalam hal ini karena kita tidak terkena dalam nanti mau dihukum gitu sebagai saksi lama-lama kita keseret gitu enggak. Kalau nggak salah saya begitu kalau saya baca undang-undangnya. Oh tapi beda cerita nih karena di zaman sekarang ada juga yang kalau kita mengadukan lewat sosial media kemudian tersandung UU ITE misalnya. Kalau kayak gitu tuh gimana sih sebenarnya? Iya, tadi mungkin menjawab Prof. Nila sedikit, memang yang disampaikan Prof. Nila benar, itu di konteks Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ini undang-undang baru kan ya Prof. Hitungannya. Jadi memang sebenarnya implementasinya masih belum optimal, tapi ini sudah menjadi satu angin segar lah buat para pendamping dan memang diatur bahwa yang mendampingi seharusnya tidak boleh mengalami kriminalisasi. Demikian pula korbannya, korban yang melapor nggak boleh dikriminalisasi. Jadi tadi kalau menyambung ke pertanyaan Mas Aryo, misalkan korban kemudian jadi dijerat UU ITE, jadi kalau posisinya dia udah membuat laporan ke polisi, kemudian pelakunya melaporkan pakai UU ITE, ini laporan dia harus berhenti dulu. Kalau di Undang-Undang TPKS tadi singkatannya. Tapi masalahnya Undang-Undang TPKS ini berlaku baru dari Mei 2022 ke sekarang. Untuk kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi sebelum Mei 2022 tidak bisa pakai Undang-Undang TPKS yang baru ini. Harus pakai KUHP, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah sangat lama, merupakan warisan Belanda, dan pasalnya juga masih sangat kurang akomodatif terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual yang berkembang di masa sekarang. Jadi memang masih ada dilema-dilema itu, Mas. Memang UU ITE ini menjadi satu momok yang sangat menakutkan, bukan cuma buat korban, tapi juga buat pendamping. Ada kasus-kasus di mana yang dilaporkan ya rame-rame, korban pendampingnya semuanya dilaporkan rame-rame karena pencemaran nama baik itu. Karena bisa jadi bumerang tuh orang-orang zaman sekarang ketika misalnya menceritakan pengalamannya menjadi korban kekerasan seksual di sosial media, let's say gitu ya. Kemudian banyak misalnya netizen deh yang justru malah nyerang balik kepada si korban lah dan lain sebagainya yang justru bikin orang-orang justru jadi takut gitu ya. Mudah-mudahan KKG tuh bisa menangani hal seperti ini juga, kemudian memberikan pendampingan supaya orang korban juga merasa lebih tenang gitu ya. Ini menarik. Iya, jadi memang strategi mungkin ada salah satu opsi memviralkan kasus itu juga nampaknya jadi apa ya? Satu opsi yang bisa dipilih sama orang-orang ketika udah desperate gitu. Kan kita tahu waktu itu ada Me Too movement, hashtag Me Too movement yang satu dunia malah. Itu kan juga orang mulai cerita tentang kasus KS yang mereka alami. Itu juga menjadi awal mula diskursus tentang kekerasan seksual ini semakin meningkat. Kita ada di sini tuh juga partly karena ada Me Too movement itu. Tapi balik lagi, tidak semua hal itu strategis untuk diviralkan. Karena tadi kita nggak tahu stigmanya kayak apa, reply orang-orangnya kayak apa, retweetnya, belum lagi nanti disalahgunakan kontennya, ditweak segala macam. Jadi perlu assessment risiko yang sangat banyak sebelum sampai di keputusan ini kayaknya gue mau speak up di sosmed. Meskipun balik lagi itu kebebasan berekspresinya silahkan, tapi be mindful about the risk. Gitu aja sih. It's really nice words, be mindful ya. Karena emang kita harus sadar diri juga dan kita harus tahu nih langkah yang kita lakukan itu kemungkinan besar akan seperti apa kenanya ke kita lagi. Jadi dari situ kita tahu berangkatnya mulainya di mana. Itu penting sekali ya. Oke, kembali ke Prof. Nila. Prof, ini kan sebagai anak muda di zaman sekarang gitu ya, yang dekat sekali dengan dunia digital gitu ya, dengan orang-orang, netizen dan lain sebagainya. Bagaimana sih seharusnya kemudian peran anak muda untuk dapat mengatasi permasalahan kesehatan? Khususnya kali ini terkait dengan kekerasan seksual di Indonesia nih. Ya, saya kembali ke Veda ya. Jadi artinya saya lihat figurnya Veda ini menurut saya ini bukan tadi saya sudah sebut luar biasa atau sekarang saya sebut jenius kali ya. Karena gini naik level ya Prof. Naik level ya. Kenapa? Tadi bagus sekali kan kita takut dengan kalau pengaduan itu kena berbumerang kepada kita sendiri. Tapi kan dengan beliau membuat secara online, pendamping ini juga bisa mengadu secara online kepada
Veda dan tidak perlu diumbar-umbar di media sosial gitu. Tapi kan persoalan ini kita bisa mengatasi dalam hal ini untuk membantu si korban. Ini yang saya lihat gitu. Ini suatu apa ya? Sesuatu yang anak muda yang betul saya melihat bahwa Veda ini melihat satu masalah dengan menggunakan fasilitas tentu tadi mulai dari tweet, tapi akhirnya ikut semuanya, ikut pengacara, tidak hanya hukum loh. Terus kemudian luas sampai ke finansial barangkali tadi ya. Barangkali di sini juga ada donatur yang mau membantu kan. Jadi juga rumah bukan rumah singgah namanya, rumah aman di sini. Kemudian sampai tadi menurut saya keamanan buat yang pengadu. Ini satu holistik banget loh. Ini yang saya lihat. Ini anak muda dan kalau anak muda di Indonesia seperti ini, ya nggak usah saya nggak minta semua gitu. Berapa persen? Mau 20%. Kebaikan apa yang kita akan dapat nanti ke depannya. Jadi kita lihat negara kita ini ya tentu kita kepingin dong aman, sejahtera dan kesempatan buat orang ke depan itu jauh lebih baik gitu. Ini bagusnya menurut saya satu Indonesia Award. Saya juga suka mikir kenapa dia waktu itu hanya membatasi di anak muda. Kenapa sih kayak saya nenek-nenek nggak boleh gitu ikut. Kan saya juga punya banyak mungkin ide tapi enggak. Karena ini untuk memperbaiki ke depan gitu. Jadi mendorong mereka itu untuk berpikir bagaimana membantu untuk bangsa kita ke depan. Saya kira ini bagus sekali ya. Saya apresiasi baik untuk tentu yang pemenang award dan juga kepada Astra dalam hal ini yang berpikir kenapa anak muda gitu. Oke. Jadi bisa dibilang saat ini sebenarnya yang bagus adalah karena Astra memfasilitasi anak muda untuk berani speak up dengan cara yang bertanggung jawab gitu ya. Betul. Jangan sampai kita menjadi anak muda yang hanya bicara tapi kita nggak tahu apa yang kita omongin sehingga itu menjadi backfire untuk diri kita sendiri gitu kan. Nah ini mungkin saya kembali lagi ke Prof Nila. Prof, apa sih yang membuat seorang Prof Nila dan juga juri-juri lainnya kemudian akhirnya memilih nama seorang Mbak Veda sebagai penerima apresiasi dari Satu Indonesia Awards tahun kemarin ya, betul ya? Iya. Dan kemudian aku pengen tahu juga strategi yang bisa diaplikasikan juga para pendaftar untuk bisa sukses nih menerima apresiasi Satu Indonesia Awards yang di tahun ini. Gimana tuh? Saya melihat pada waktu tentu banyak yang mendaftar dalam hal ini diseleksi dan gitu. Tentu kita melihat jurinya kan bukan saya aja, ada berapa juri ya, kita 10 atau 10 orang dan dari macam-macam bidang ya. Saya melihat ini bagus sekali. Kenapa Veda kita pilih? Karena ini sesuatu yang ya itu tadi yang saya sebutkan. Beliau berpikir apa ya di luar dari yang ini yang harus dikerjakan gitu untuk perbaikan bangsa kita karena kita tahu betul apa yang terjadi di masyarakat dan saya kira memang harapan saya sih kepada anak-anak muda banyak saya kira yang punya inovasi-inovasi berani deh coba mengajukan kita coba dalam hal ini dan harapan saya ini bisa berkelanjutan itu barangkali yang juga salah satu nilai. Jadi Veda ini bisa dicontoh oleh yang lain dan beliau sendiri juga bisa berkelanjutan dalam hal ini. Ini bisa jadi suatu hal yang besar gitu. Iya betul. Mungkin suatu hari Veda jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan. Amin, gitu. Amin. Tapi dia memang mau S3 dulu. Oke, setuju saya. Nah, jadi artinya betul kita mencari bibit-bibit seperti ini yang bisa merubah gitu. Senang kok ngelihat anak muda itu banyak sekali. Bener ya, emang harus sustainable ya. Jadi mudah-mudahan juga apa yang dilakukan oleh Mbak Veda saat ini kemudian bisa menginspirasi lebih banyak lagi orang-orang di luar sana gitu kan untuk membuat terobosan-terobosan lainnya ya. Oke, kalau dari Mbak Veda sendiri mungkin boleh di-share nih tips dan juga triknya yang bisa digunakan gitu ya dan juga bisa di-share sama teman-teman para semuanya yang saat ini mau mendaftarkan diri untuk Satu Indonesia Awards ke-14 di tahun 2023. Oke, tipsnya mungkin lebih ke kalau kemarin saya agak buru-buru tuh Mas. Jadi kalau bisa luangkan waktu yang lebih untuk menentukan dengan tepat ini cocok untuk masuk kategori apa, kemudian apa yang mau dipresentasikan nantinya, hal-hal tersebut
dan juga perlu untuk menekankan, ini kan kita semacam agak pitching ya, kayak making sure convincing jurinya bahwa project kita itu memang inovatif dan bisa memberikan dampak yang signifikan buat masyarakat dan lebih jauh lagi inspiratif gitu. Jadi hal-hal itu sangat perlu untuk di-highlight ketika mendaftar, ketika nanti proses presentasi. Kurang lebih itu sih Mas tipsnya. Tipsnya adalah jangan terburu-buru. Ya, tapi nggak relate kayaknya. Terburu-buru aja menang ya, gimana coba? Kalau misalnya tiba-tiba ada yang bikinnya lama, tapi kemudian nggak menang, takutnya sakit hati Mbak Veda. Tapi waktu itu sebenarnya saya minder banget Mas. Hah, kenapa? Karena waktu lihat profil pemenang Astra, kebanyakan belum ada nih yang saya rasa yang vibe-nya kayak KAKG. Jadi mostly kan kalau yang aspek kesehatan juga mungkin yang kaitannya dengan pemberian layanan medis, iya, kemudian di pendidikan, lingkungan, wirausaha. Jadi sebenarnya buat saya ini juga apa ya, satu kalau generasi kita kan satu validasi ya. Satu validasi bahkan dari Astra karena ya tadi dilihat presidennya kayaknya nggak pernah ada nih yang karakternya seperti KAKG. Jadi saya waktu itu udah yang penting niat aja daftar. Lihat jumlah pendaftarnya ya minder gimana pun juga berapa belas ribu tuh. Banyak sekali. Iya. Jadi yang penting ikhtiar ya udah dijalanin aja. Dan akhirnya kepilih dan bersyukur banget, seneng banget karena saya rasa ini juga nunjukin bahwa Astra peduli sama isu gender, isu kesetaraan gender gitu. Oke. Yang menarik kita beda ya, kalau tadi memvalidasi, kita kayaknya tidak bisa tervalidasi bersama. Karena kalau aku ngelihat nama juri-jurinya udah minder, ya kan? Jadi belum ngeliat tahapan yang lainnya, baru ngeliat nama jurinya kayak, wah ini lumayan ya, aku udah nggak berani. Tapi ternyata setelah ketemu sama Prof. Ila misalnya, aku ternyata jadi tertantang karena menarik sekali ya ngobrol dengan salah satu juri di sini. Ternyata benar-benar bisa menginspirasi kita. Mudah-mudahan nih teman-teman Kumparan saat ini yang bergabung bersama kita juga mulai kepikiran. Oh iya ya, ternyata menarik sekali karena di zaman sekarang itu kita nggak cuma ngomongin tentang diri kita sendiri, tapi udah saatnya kita bicara juga tentang orang lain, terutama yang ada di sekitar kita. Oke, Prof, aku mau nanya nih, programnya kan menarik sekali. Program Satu Indonesia Awards. Dari Prof. Nila sendiri, kesan-kesannya seperti apa sih mengenai program yang satu ini, Prof? Boleh di-share dan mungkin juga harapannya begitu ya ke depannya terkait dengan penanganan kekerasan seksual. Silakan. Oke. Saya nggak ke kekerasan seksual ya secara menyeluruh ya. Oke. Saya senang sekali sebagai juri, cukup lama saya sudah sebagai juri, saya juga belajar gitu. Itu persoalannya. Jadi saya belajar dari juri-juri yang lain tadi yang katanya Mas Aryo menakutkan. Ya memang menakutkan karena pinter-pinter kan itu semua. Tapi akhirnya saya juga belajar cara mereka berpikir, cara mereka menilai dan sebagainya. Kedua dari peserta. Dari peserta juga luar biasa loh. Banyak sekali dan saya kadang-kadang terkagum-kagum juga ada ide-ide yang bagus. Terlepas tadi saya nggak bicara kekerasan seksual aja ya, tapi ide mereka dari teknologi misalnya, itu kadang-kadang bagus banget ya, sampai saya suka ngotot gitu, kenapa nggak pemerintah ambil itu idenya dia gitu. Ya, jadi saya kira itu yang saya lihat, kalau untuk gender atau untuk kesehatan dan mungkin sebelumnya, betul, kadang-kadang saya masih lihat kenapa ya kesehatan itu selalu dikaitkan dengan pengobatan, padahal banyak. Misalnya dikaitkan dengan teknologi, menemukan alat apa, itu kan kesehatan juga gitu. Saya pernah menemukan anak yang bisa mengukur gula darah, tapi nggak ditusuk, nggak diambil darah pakai teknologi gitu. Kan itu bagus banget gitu. Sayangnya dia di luar negeri, bukan di sini gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu, saya kira tentu sekarang termasuk kenapa terpilih tadi ke Veda, saya kira ini persoalan dibuat kita di kekerasan seksual ini. Kita bisa lihat begitu banyaknya tadi data. Bahkan saya kemarin kutak-kutik data lebih dari 10.000 di kementerian ya pengaduannya itu. Dan selalu tiap tahun meningkat. Itu kita harus berpikir ada apa gitu. Itu. Jadi saya kira saya juga senang sekali diminta menjadi juri, saya belajar. Oke. Jadi ini sama-sama proses belajar gitu ya, tidak hanya bagi para peserta, tapi bahkan sampai ke para jurinya pun juga ikutan belajar. Tapi bisikan dong,
Prof, susah nggak sih kemudian mencari hanya beberapa yang terbaik dari belasan ribu Ya, yang sudah tadi mendaftar kan ini? jurinya dari berbagai bidang Betul. ya. Jadi mereka juga punya pendapat. Saya mungkin ngotot pendapat kesehatan, mereka mengatakan dari sisi lain. Itu seninya di situ. Jadi nanti ada angka-angkanya kan dinilai, tapi nanti ada bijaknya juga. Kayaknya kan ini kan bagusnya begini-begini misalnya kita bilang. Jadi saya ingat ini satu lagi di luar ini, saya apresiasi betul juga misalnya pemenangnya itu di salah satu pulau kita yang begitu sulit, dia mengantarkan vaksin dengan berjalan kaki. Iya, terus berjalan kaki. Terus pada suatu hari ada yang mau ikut ya bilang kamu mau nanti ketemu ular gimana? Nah lu gimana tuh Mbak itu? Kalau saya udah mati duluan kali ketemu ular. Jadi artinya saya juga itu kan bukan hanya ide tetapi apa ya? Sesuatu yang Willingness dedikasi ya? Iya, willingness-nya. Nah, jadi macam-macam loh. Oke. Kalau dari Veda nih, harapan ke depannya mengenai program yang satu ini seperti apa sih? Saya berharap Satu Indonesia Award nggak pernah ada berhentinya. Amin. Saya berharap ini program yang terus berlanjut, terus menjaring anak-anak muda yang punya inovasi, memberikan mereka support karena tentu ya anak muda punya ide tapi masih perlu sokongan lebih jauh, terutama juga untuk network, untuk kesempatan, untuk exposure. Untuk advokat gender sendiri sejak kemarin terpilih di Satu Indonesia Award, kami jadi sepertinya jumlah aduan kasus makin bertambah nih, Prof. Mungkin lebih ke karena saya bersyukur exposure-nya makin besar, makin banyak orang tahu tentang layanan yang diberikan oleh advokat gender. Jadi itu juga hal yang penting meskipun sekaligus sedih. Karena ya ternyata memang jumlahnya akan terus-menerus bertambah gitu. Jadi dari segi memberikan kesempatan, memberikan exposure, network, itu hal-hal yang sangat-sangat dibutuhkan oleh anak-anak muda yang sedang merintis sesuatu. Lebih dari itu juga mentorship, friendship yang terbentuk di komunitas Astra sendiri itu yang juga luar biasa, Mas Aryo. Oke, itu menarik ya, ada mentorship dan lain sebagainya. Ya lebih ke kita banyak ngobrol sama teman-teman lain, kalau ada kesempatan apa kita bisa share knowledge dan bisa saling menghubungkan, ini kamu bisa coba ke kesempatan ini, bisa coba ketemu sama ini, kurang lebih kayak gitu. Karena di zaman sekarang salah satu hal yang paling penting adalah kolaborasi, betul ya. Pasti. Jadi mudah-mudahan ketika dipertemukan antara satu dengan yang lainnya bisa saling berkolaborasi satu sama lain dan menghasilkan lagi gebrakan baru gitu ya, terobosan yang juga terbaik untuk anak muda Indonesia dan juga bangsa Indonesia pada sistem yang lebih luas lagi. Terima kasih sekali lagi Prof Nila sudah berkenan untuk hadir di sini. Terima kasih banyak. Aduh aku senang banget lagi ketemu sama Prof Nila ya. Karena udah sharing banyak hal juga di sini. Dan juga tentunya kepada Mbak Veda terima kasih banyak. Wah ini udah memberikan kesempatan untuk teman-teman Kumparan saat ini untuk tahu kisi-kisinya di tahun ini harus ngapain ya. Terima kasih banyak Mbak Veda. Itu dia ya, udah ngobrol seru sekali untuk teman-teman Kumparan yang menyaksikan. Mudah-mudahan kisahnya bisa menginspirasi. Karena banyaknya fenomena kekerasan seksual dan juga pengalaman pribadi yang kurang mengenakan bisa menggugah hati seorang Mbak Veda untuk menjalankan gerakan yang sangat mulia lewat KAKG. Dan tentunya jalan yang dipilih juga sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Jadi teman Kumparan, kesimpulannya adalah meskipun kita pernah melewati hal yang kurang mengenakan di hidup kita tuh harus tetap bisa bertahan dan berupaya untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan bisa bermanfaat bagi sesama. Dan selain itu juga ada tips dan trik yang tadi udah teman Kumparan dapatkan juga pastinya ya. Ini ibarat mau ikutan lomba lari gitu ya. Teman Kumparan dapat bocoran langsung dari jurinya dan juga juara sebelumnya ya. Jadi bisa tahu strategi apa yang layak untuk diaplikasikan di tahun ini. Sekali lagi terima kasih Prof Nila, terima kasih Mbak Veda juga gitu ya. Untuk berbaginya, mudah-mudahan gak kapok untuk bisa main-main lagi sama kita di sini dan ngobrol-ngobrol lagi ya. Amin. Nah itu dia, untuk teman Kumparan semuanya, sekali lagi wajib catat dan simak baik-baik. Kalau periode pendaftaran 1 Indonesia Awards ke-14 tahun 2023 sudah dibuka sejak kemarin tanggal 6 Maret 2023 dan akan berakhir di tanggal 6 Agustus
2023. Jadi jangan sampai kelewatan tanggalnya, persiapkan diri dan tim sebaik mungkin. Dan yang paling penting adalah daftarkan diri dan tim kalian lewat situs 1-indonesia.com. Saya Aryo Astonggoro, Prof Nila dan juga Mbak Veda di sini pamit undur diri. Yuk generasi muda untuk terus semangat berkontribusi positif untuk hari ini dan masa depan Indonesia. Sampai jumpa. Sebagai orang tua yang baru memiliki anak kan memang tidak ada pelajaran menjadi orang tua ya. Itu dia. Kan tidak ada kurikulumnya di mata kuliah maupun di Bener. sekolahan gitu. Apalagi menjadi orang tua untuk anak dengan kondisi autisme.